seluruh masyarakat yang mendengarkan suara kami. Yang pertama, ada permintaan kami. Yang pertama adalah seluruh yang hadir, saya harap ini malam di dalam hati tak semua berkata, ya Allah, saya maafkan segala kesalahan almarhumah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ini yang pertama. Permintaan yang kedua, karena Allah menyaksikan kita, kita harus bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini malam bahwa almarhumah itu orang baik. Betul? Alhamdulillah ya Rabb. Yang ketiga, agar duduk kita ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus berniat dulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Maka ada 3 niatnya ini malam. Yang pertama adalah saya bermajelis karena Allah. Yang kedua, saya silaturahim karena Allah. Yang ketiga adalah saya tolabul ilmu karena Allah atau menuntut ilmu karena Allah. Satu kegiatan, 3 niat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nazalat alaihimus sakinah, turun kepadanya ketenangan. Jadi semua yang hadir sini pasti tenang hatinya semua ini. Walaupun banyak pinjam, pasti tenang hati kita, karena Allah yang menenangkan. Yang kedua, hebatnya bermajelis begini. Wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Yang masukkan kita ke dalam surga adalah rahmatnya Allah. Dan yang ketiga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kaffathumul malaikah, kita bersama malaikat bermajelis seperti ini. Maka jangan sangka, jangan perkirakan kita di benak kita tidak ada malaikat. Banyak malaikat ini sekarang, dan diriwayatkan bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Dan setelah bermajelis selesai, malaikat semua kembali ke langit dan mengatakan, dari mana? Ditanya sama Allah, dari mana ki malaikat? Saya dari bermajelis. Siapa yang hadir situ disebut nama kita semua. Malaikat menyebut nama kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut nama kita di depan para malaikat. Dan hebatnya, bukan nama kita disebut saja, tetapi nama bapak kita, fulan bin fulan, fulana binti fulan. Luar biasanya para jemaah sekalian. Maka bersyukur kita bisa hadir di tempat ini. Dan yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufirallahu, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita kalau kita datang ke sini niatkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, wa ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatul ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babu kullu nas dakhiluha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah, pertama-tama dan yang paling pokok kita goreskan di dalam hati kita adalah bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala.
memuji zat yang memberikan kita kehidupan. Allah memberikan kita kehidupan itu adalah nikmatnya luar biasa. Kenapa demikian? Allah masih memberikan kita kesempatan untuk taat kepadanya. Andaikan Allah cabut nyawa kita, kita dalam keadaan bermaksiat, kita belum hijrah, maka betapa ruginya kita. Maka suatu kesyukuran Allah memberikan kita kehidupan untuk apa? Untuk taat kepadanya dan bertobat kepadanya. Ini suatu kesyukuran bagi kita para jemaah sekalian. Karena banyak orang Pak Bu, banyak orang jemaah nasan dalek, dia katakan rezeki itu berupa materi seperti duit, baru dia bilang ini rezekinya Allah. Berupa harta, jabatan, mobil mewah, rumah mewah, jabatan, dia anggap itu adalah rezeki yang terhebat. Padahal al-malu fahuwa adna darajat rezeki. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah derajatnya. Jadi itu para jemaah sekalian, buku yang saya bicara rendah derajatnya adalah Syekh Muhammad Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahumullah, salah satu ulama besar di Mesir. Jadi harta itu rezeki yang paling rendah derajatnya. Yang di atasnya ada namanya al-afiyah. Al-afiyah fahuwa a'la derajat rezeki. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi derajatnya. Sehebat apapun jabatan kita, sebanyak apapun materi dunia kita, uang kita, tetapi kita dalam keadaan sakit, semua ini tidak ada artinya para jemaah sekalian. Jabatan tidak ada artinya, kita tidak menikmati jabatan kita ketika sakit. Malah bahayanya kalau jabatan yang kita andalkan itu sakit ki, dua kemungkinan. Kalau ada doakan ki kebaikan, ada tuh doakan ki cepat mati. Kenapa? Karena mau ambil jabatan tak. Bilang apa pi mati ini supaya saya duduk lagi di situ itu. Bahayanya Pak. Karena manusia kita tidak tahu dalam hatinya orang. Sidang jemaah. Maka jangan bangga terhadap jabatan dan harta kita. Maka banggalah terhadap kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Para jemaah sekalian, Pak Bu ini yang duduk di sini, alhamdulillah sehat semua. Kalau tidak sehat kita pasti terbaring di rumah sakit. Maka ini suatu kesyukuran bagi kita. Maka gunakan kesehatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Syekh mengatakan begini, abnus solihu fahuwa afdalur rezeki. Anak yang soleh itu adalah rezeki yang paling utama. Kenapa demikian? Anak yang soleh rezeki yang paling utama karena anak yang soleh bisa mendoakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Karena salah satu amalan yang tidak pernah terputus untuk orang tua di kuburan adalah yad'ula walus solihu, doanya anak-anak yang soleh. Maka kalau ada anaknya ini, saya mohon dengan harap perbanyak zikir Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Apalagi ini malam Jumat, semua ahli kubur menanti hadiah dari keluarganya yang berada di dunia ini. Yang keempat, yang hebat ini, kalau kita bisa miliki ini aslinya ini, ridho min rabbil alamin fahuwa tamamur rezeki. Ridhonya Allah sama kita adalah rezeki yang sempurna. Jika Allah ridho kita, setiap detik, setiap menit, setiap hari apa yang kita lakukan aktivitas, maka kita akan merasa bahagia di dalam hati kita. Pandangan manusia mungkin dia katakan, weh dek gagah duit nak kasih, seperti ini kehidupannya, tapi dia tidak tahu ini kebahagiaan ada di hati, bukan di penglihatan kasat mata kita. Kebahagiaan itu, kebahagiaan seseorang itu tidak menandakan berarti harus banyak uang, tinggi jabatan, tidak, tapi kebahagiaan di hati, dan kebahagiaan itu bisa diraih kalau Allah ridho sama kita. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk mencapai ridhonya Allah juga Subhanahu wa ta'ala, maka banyak doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap mau ibadah jangan lupakan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Mau sholat sebelum berniat, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, kepadamu saya beribadah, bermasuk kepadamu hanya, dan saya butuh ridhomu ya Allah. Apapun yang kita lakukan, mau baca Al-Quran ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, mau bersedekah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, maka ini para jemaah sekalian, Allah memandang kita bahwa ini betul-betul hambaku, dia ingin ridhoku.
Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya, ini bangunnya juga. Minta maaf, kalau Rasulullah SAW itu biasa kalau kita bangun itu apa doanya itu Pak Bu? Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusyur. Itu kalau bisa tambah Bu, sebelum kita terbangun dari bantal, kita harus ridho dulu kepada Allah. Apa doanya? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah al-Qur'ani imami baitulah kiblati al-mu'minuna ikhwani. Baru bangun maki, luar biasanya Allah memandang kita, ini hambaku baru sangi masih di tempat tidur, baru terbuka matanya saya ingat. Luar biasanya para jemaah sekalian. Maka ketika kita berjalan di muka bumi ini, maka Allah akan ridho sama kita para jemaah sekalian. Yang keempat, kita sering membaca surah Rahman. Betul Pak Budia? Aga tuh surah di pakuling-kuling biasa ya nah. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziba makutane pengatala didi. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Aga kira di puada. Apa yang kita jawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita hanya terdiam membaca ayat ini? Maka kita baca, ya Allah, di dalam hati kita, saya tidak mendustai nikmat ya Allah. Dia kudustai nikmat, ku terima mana pun ta'ala. Ini artinya para jemaah. Maka Allah bertanya, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Maka di dalam hati kita, maka dapta nikmatak, saya tidak mendustai nikmatmu ya Allah. Maka Allah memandang kita orang-orang yang bersyukur, karena ini hambaku, dia terima semua nikmatku para jemaah sekalian. Sidang jemaah. Yang kedua, marilah kita mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali, dan seluruh umatnya yang selalu itba kepadanya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Sidang jemaah, sebelum saya masuki materi, saya minta waktu 3 menit untuk membahas ini. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah ibadah yang mulia, amalan yang agung. Kalau kita bisa renungkan para jemaah sekalian, Allah suruh kita seluruh beribadah. Ibadah solat Allah tidak lakukan, ibadah puasa Allah tidak lakukan, ibadah-ibadah lain Allah tidak lakukan ketika Allah menyuruhnya. Tetapi ketika Allah menyuruh kita bersalawat, maka Allah beserta malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini menandakan bahwa amalan salawat adalah amalan yang sangat luar biasa. Maka para jemaah sekalian, surah Al-Ahzab ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Biasanya ibu-ibu ini hafal kini ayat karena rajin majelis taklim. Para jemaah sekalian, sidang jemaah, Allah beserta malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita sebagai orang yang beriman, maka perbanyak selawat. Perbanyak selawat untuk apa? Bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Suatu hari, hadis ini dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bermajelis menerangkan tentang kiamat. Seperti ini kiamat, kapan kiamat? Ada orang Badui. Orang Badui itu kalau di Madinah tinggal di gunung, tinggal di pegunungan, turun kampung, turun ke kota Madinah. Namanya orang tidak tahu apa-apa. Bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah SAW, apakah Rasulullah menjawab 2000 tahun kemudian, 3000 tahun kemudian? Tidak. Justru ada orang yang sekarang yang hebat, bisa memprediksi kiamat. Rasulullah saja ditanya 1400 tahun yang lalu, tidak itu menjawab. 1400 tahun yang lalu ditanya Rasulullah kapan kiamat, Rasulullah tidak menanyakan waktunya, malah justru bertanya kepada orang Badu itu, wa madza a'dadatalaha, apa persiapanmu untuk hari kiamat? Ditanya ini, sudah banyakkah ibadahmu? Sholat tahajud sudah berapa rakaat tiap malam? Apalagi puasa Senin Kamis, apakah sering kita lakukan? Sholat kita, apakah semuanya di masjid 5 waktu? Sholat duha kita, sedekah kita sudah banyak? Apakah sudah banyak persiapan kita? Apa kata orang Badu ini? Ya Rasulullah, la syai'an, tidak ada ya Rasulullah. Dek gaga kasih cek dek mi, tidak ada sama sekali ya Rasulullah.
illa kecuali inni uhibbullaha wa rasulahu, kecuali saya cinta Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabtah, kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Artinya apa? Kita cinta Rasulullah dengan salawat, maka kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik mengatakan, Anas bin Malik itu umur berapa ini ya? Siapa? Umur berapa ini, Bu? 5 tahun. 6 tahun. 5. Anas bin Malik 6 tahun. Anas bin Malik 6 tahun itu sudah menjadi pembantunya Rasulullah. Mamanya yang antar ke Rasulullah, kasih jadi pembantuku ini. Anakku kasih jadi pembantu tak. Anas bin Malik 6 tahun. Tetapi apa dia katakan? Farihna farahana. Saya sangat gembira ini hari. Maksudnya itu lama ikut sama Rasulullah, tapi ini hari paling gembira, Kak. Biqauli sallallahu alaihi wasallam, setelah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabtah, kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Maka Anas bin Malik mengatakan, saya uhibbu Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah, wa Abu Bakar dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa arjuk an akuna mahum, dan saya berharap akan bersamanya nanti bihubba iyahum, karena saya mencintainya. Hebatnya, Pak, cintai Rasulullah. Kita ini semua di sini sedikit ibadah kita, Pak. Tidak ada yang kita bisa andalkan kecuali nanti syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang mulianya? Dia mengatakan, bin akrabu minni yaumal qiyamah aktarum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti bersamaku di hari kiamat adalah orang yang banyak salawatnya. Di hadis lain Rasulullah sallallahu mengatakan, aulan nasi bi yaumil qiyamah aktarum alayya salatan. Orang yang berhak bersamaku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak salawatnya. Dan hadis pernah Rasulullah SAW bersabda, la taj'al kubur idan, jangan kamu mendatangi kuburku hanya perayaan, wasolli alayya, dan bersalawatlah kepadaku, inna solatakum tablughuni haitsu ma kunta, karena sesungguhnya salat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Maka kita bersalawat di Bulukumba sampai kepada Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwar, para jemaah sekalian. Maka jangan ragu dengan ini, amalan salawat ini. Perbanyak salawat para jemaah sekalian, sekurang-kurangnya 300 kali sebelum tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 300 maiga ustaz. Matengen nih kasih. Udah kita kopi ini, lama makin capek, makin mau tidur. Tidak bisa kita 300 salawat ini. Salawat Jibril saja, Pak. Pendek-pendek salawat Jibril. Bagaimana, Bu? Salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Itu salawat Jibril 300 kali itu lebih banyak mungkin baca status di Facebook waktu tak baca status Facebook daripada bersalawat. Kalau baca status Facebook berjam-jam tidak capek baku balas-balas, atau di WA luar biasa. Tetapi ketika bersalawat, padahal itu salawat membantu kita nanti di akhirat. Di Facebook itu bisa saja kita baku cemooh, baku hina-hina di Facebook, dan itu menambah dosa saja para jemaah sekalian. Maka usahakan para jemaah sekalian, dan bersalawat itu, Pak Bu, itu bisa menghapuskan dosa kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ini hadisnya dari Anas bin Malik mengatakan ini, man shollala wahidan sholatan sallallahu alaihi asra salawatan wa khuttat anhu asru khati'ati wa rufi'at lahu asru darajat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, 10 dosanya diampuni dan 10 derajat diangkat. Luar biasanya, Pak. Dan ini salawat solusi apapun masalah kita, Pak Bu. Apa masalah tak sekarang? Perbanyak lagi salawat. Banyak pinjam tak? Mau lunas? Perbanyak salawat. Lunas itu, Pak. Kalau nak kasih ya Allah uang, bayar ki. Kalau banyak tuh biasa ada yang wana tidak mau bayar. Nah ini para jemaah sekalian. Ada yang mau nikah, belum menikah, masih jomblo. Ada. Perbanyak salawat. Ada yang mau tambah. Anda ada juga mungkin. Perbanyak salawat. Kan itu kalau kita bersyukur Allah akan tambah. Ada tuh, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa bersyukur maka Allah akan tambah. Bersyukur ke 1 mobil, Allah tambah 2 mobil. Bersyukur ke 1 rumah, Allah tambah 2 rumah. Bersyukur ke 1 juta, Allah tambah 2 juta. Bersyukur ke 1 istri, Allah tambah. Maksudnya tambah keberkahannya, bukan tambah istrinya. Tambah keberkahan rumah tangga kita. Para jemaah sekalian, ini bersalawat. Ada satu kisah, Pak, terakhir ini untuk salawat. Seorang meninggal dunia di dalam rumahnya bersama anaknya, tidak meninggal, bapaknya meninggal.
jadi ini anaknya nak lihat bapaknya, ini bapaknya pendosa, pemaksiat, rajanya maksiat. Dia lihat bapaknya ini mukanya berubah, bapaknya banyak dosanya itu berubah, hitam, pucat begitu, tidak seperti muka aslinya. Akhirnya anaknya tutup rumahnya, tidak ada dia persilakan dulu kasih tahu orang bila meninggal bapakku. Dia dulu berdoa kepada Allah, ya Allah kenapa ini muka bapakku ini, kasih bagus mukanya kembali, ini banyak dosanya mungkin. Akhirnya apa para jemaah sekalian, berdoa kepada Allah, berselawat. Akhirnya tertidur anak ini, mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong kenapa bapakku ini? Apa kata Rasulullah? Saya datang ke sini untuk berikan syafaat kepada bapakmu, karena ini bapakmu waktu masih hidup dia tidak pernah lupa berselawat kepada saya 100 kali sebelum tidur. Masih lama, sudah lama ini, dari dulu dia berselawat selalu 100 kali sebelum tidur. Maka saya datang ke sini memberikan syafaat kepada bapakmu. Maka ketika anak ini bangun, dia lihat muka bapaknya kembali normal, berkatnya salawat para jemaah sekalian. Maka jangan sampai kita lewat yang ini. Mari kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik.